pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Dewi. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, virus Oropouche tengah ramai diperbincangkan setelah Kementerian Kesehatan berhasil melaporkan kasus kematian yang pertama akibat virus yang ditularkan ke manusia melalui lalat dan gigitan nyamuk yang terinfeksi. Lantas, bagaimana mengenali gejala virus tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Virus Oropouche pertama kali diidentifikasi pada tahun 1955 di Trinidad dan Tobago. Nama virus ini diambil dari daerah Oropouche di Trinidad, tempat virus ini pertama kali ditemukan. Sejak penemuannya, virus Oropouche telah menjadi salah satu penyebab utama wabah demam akut di wilayah Amerika Selatan dan Tengah, terutama di daerah tropis. Virus Oropouche merupakan virus yang ditularkan melalui gigitan serangga vektor, khususnya nyamuk Culicoides paraensis. Nyamuk ini biasanya berkembang biak di daerah berawa, hutan hujan tropis, dan dekat permukiman manusia. Infeksi virus Oropouche biasanya ditandai dengan gejala demam akut yang muncul tiba-tiba, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, fotofobia atau sensitivitas terhadap cahaya, serta ruam kulit atau bintik-bintik pada kulit. Gejala-gejala ini biasanya berlangsung selama 3-5 hari, kemudian mereda. Namun pada beberapa kasus, komplikasi serius dapat terjadi, seperti peradangan pada otak yang dapat berakibat fatal, bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Virus ini dia masuk kategori arthropod. Maksudnya bisa ditularkan melalui perantara serangga. Jadi dalam hal ini umpamanya nyamuk atau lalat ya. Dan dia punya gejala itu seperti demam berdarah. Makanya kan ada kekhawatiran bahwa virus ini juga ada di Indonesia. Dia punya manifestasi penyakitnya itu mirip dengan demam berdarah, yaitu dengan gejala-gejala demam. Makanya itu kan kalau dengan tanda demam ini yang maksudnya dikhawatirkan sudah ada di Indonesia juga, ya, dikhawatirkan. Tetapi ini kan virus Oropouche ini tidak serta merta ada bisa karena dia tidak tertular dari manusia ke manusia, tetapi melalui perantara gigitan nyamuk terutama itu. Profesor Hasanuddin menyampaikan bahwa kemungkinan sumber dari virus ini ada di Indonesia, berasal dari telur nyamuknya atau dari bahan bekas yang berasal dari luar, bahkan bisa saja berasal dari penderitanya sendiri. Virus selama ini termasuk demam berdarah itu kan tidak ada obat, jadi sama influenza. Jadi pada prinsipnya itu kita hanya menangani gejala-gejalanya saja. Jadi seperti demam berdarah, kalau selama ini itu melalui umpamanya minum jus atau minum vitamin atau hanya gejala-gejalanya seperti penurun anti panas, tetapi antivirusnya sendiri belum ditemukan. Meskipun belum ada pengobatan khusus untuk virus ini, pencegahan melalui pengendalian nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk dapat mengurangi risiko infeksi, sehingga sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah ini agar tidak menular dan berkembang di Indonesia. Andrea Ririn Karina, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu bentuk gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, membuatnya merasa superior dan sulit berempati. Meskipun penyebabnya bervariasi, pengobatan dan pemahaman terhadap gangguan ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup penderita dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian berasal dari kata Yunani persona, yang berarti topeng, digunakan dalam sandiwara untuk menggambarkan peran seseorang. Dalam konteks psikologi, kepribadian mengacu pada pola perilaku, sikap, dan emosi yang adaptif. Namun, ketika perilaku dan sikap tersebut menjadi tidak sehat dan maladaptif, seseorang mungkin mengalami gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu bentuk gangguan kesehatan mental di mana individu cenderung melebih-lebihkan pentingnya diri sendiri, merasa superior dan kurang empati terhadap orang lain. Perilaku ini seringkali mulai terlihat sejak remaja dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pola asuh yang tidak seimbang. Dampak dari gangguan kepribadian narsistik cukup signifikan.
Penderita seringkali kesulitan bersosialisasi, sulit menerima kritik dan cenderung memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Mereka juga lebih suka mendapatkan perhatian dan pujian terus-menerus yang bisa menimbulkan konflik dalam hubungan interpersonal. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik sulit menerima kritik dan cenderung memanfaatkan orang lain. Pengobatan melibatkan psikoterapi dan kadang-kadang farmakoterapi, meskipun tantangan terbesar adalah bahwa penderita sering tidak menyadari atau mengakui bahwa mereka memiliki masalah. Pengobatan untuk gangguan kepribadian narsistik umumnya melibatkan psikoterapi yang bertujuan untuk membantu penderita memahami dan mengendalikan perasaan mereka, serta meningkatkan empati terhadap orang lain. Obat-obatan mungkin juga diperlukan dalam beberapa kasus. Gangguan kepribadian narsistik sering terdiagnosis setelah penderita mengalami masalah serius di tempat kerja atau dalam hubungan mereka. Membangun kepercayaan diri yang sehat dan tidak membandingkan diri dengan orang lain adalah langkah penting untuk mencegah perkembangan gangguan ini. Memang agak sulit ya memang untuk menghadapi orang dengan gangguan kepribadian ini. Karena yang pertama, itu tadi seperti saya katakan, orang dengan gangguan kepribadian narsisistik itu selalu merasa superior, selalu merasa lebih di atas orang lain, sehingga memandang orang lain itu tidak lebih penting dari dirinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau orang dengan gangguan kepribadian narsistik itu berada di circle kita, misalnya saudara kita, sahabat kita, atau orang tua kita memang agak sulit untuk bisa mengendalikan sampai kapan saya bisa menerima situasi tersebut, gitu ya. Karena yang ketiga, orang dengan gangguan kepribadian narsisistik itu suka dengan perhatian, apalagi dengan pujian, gitu. Sedikit-sedikit ingin dipuji, sedikit-sedikit ini puji. Jadi memang kita harus lebih sabar gitu ya menghadapi. Karena egonya memang lebih besar gitu ya untuk orang-orang gangguan kepribadian narsisistik. Jadi kemudian juga orang-orang dengan gangguan kepribadian ini juga suka memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Jadi kita yang harus tahu di mana kita harus menetapkan batasan, ini yang boleh saya tolerir, ini yang tidak bisa saya tolerir. Jadi kita harus belajar berkata tidak dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian narsisistik. Pemirsa, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan kepribadian narsistik dan pentingnya penanganan yang tepat. Dengan pemahaman dan dukungan yang baik, penderita dapat belajar mengelola perasaan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mari kita terus mendukung kesehatan mental kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Feni Septiani Semual, Unhas TV. Tidak sedikit masyarakat merasa cocok dengan semua jenis makanan yang dikonsumsi. Ketidakcocokan itu salah satunya dipicu karena alergi. Lantas, apa penyebab alergi makanan bisa terjadi? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Mengonsumsi makanan tentu menjadi rutinitas masyarakat untuk meningkatkan energi tubuh. Namun, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi oleh sebagian orang. Hal tersebut salah satunya dipicu karena alergi. Alergi makanan atau yang dikenal istilah food allergy adalah reaksi alergi yang muncul setelah mengonsumsi makanan tertentu. Menurut keterangan dokter kulit Dr. Farida, alergi makanan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menganggap protein di dalam makanan tertentu sebagai ancaman bagi tubuh. Tubuh kemudian memberi respon dengan melepaskan antibodi atau yang dikenal imunoglobulin E untuk menetralisir pemicu alergi di dalam makanan tersebut. Namun dokter ini menekankan bahwa seseorang yang memiliki ketidakcocokan terhadap suatu makanan bukan berarti dikatakan alergi makanan. Istilah itu disebut intoleransi makanan. Bedanya, alergi makanan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Bahkan sejumlah kecil makanan yang menyebabkan alergi dapat memicu berbagai gejala yang dapat parah atau mengancam jiwa. Sebaliknya, intoleransi makanan seringkali hanya mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan gejala yang tidak terlalu serius. Dirinya menambahkan sejumlah gejala seperti mual, muntah, gatal, bintik merah, pembengkakan pada wajah, sesak nafas menjadi tanda seseorang mengalami alergi. Sebenarnya kasusnya tidak banyak, hanya sekian persen dari jumlah keseluruhan manusia, tapi cukup mengganggu. Akan tetapi trennya kayaknya sekarang meningkat dengan berbagai perubahan pola makan, pola hidup. Jadi kalau kita bicara mengenai alergi makanan, itu harus dibedakan. Ini true food allergy. Jadi benar-benar ini suatu kasus alergi.
Artinya dia dimediasi oleh sistem imun tipe yang dependen dengan imunoglobulin, ada namanya imunoglobulin E. Jadi yang memicu imunoglobulin E itulah yang sebenarnya alergi makanan. Sementara yang di masyarakat itu sebenarnya ada alergi makanan yang palsu, false ya. Dia memicu sistem imun tetapi tidak spesifik, tidak melalui IgE. Ada juga orang tidak cocok dengan makanan karena toksin. Artinya bahan makanan itu memang mengandung sesuatu yang bisa bikin kita alergi, misalnya ikan ya. Kemudian yang lain ada intolerans, jadi dia nggak cocok dengan itu, tubuhnya memang menolak dengan itu. Jadi bukan suatu proses imun, itu juga bukan namanya alergi makanan. Ya, jadi harus dibedakan dengan tidak semua orang yang tidak cocok makanan kemudian dikatakan alergi makanan. Kalau itu yang melalui pemeriksaan laboratorium, jadi kita periksa IgE-nya. Kalau dia memang meningkat dan dilihat dari bahan makanan yang sebelumnya dikonsumsi bahwa memang ini, ya itu dikatakan alergi makanan karena makanan itu masuk kemudian merangsang sistem imunitas yang terjadi, kemudian mempengaruhi pencernaan karena di pencernaan itu juga banyak sistem imun. Artinya kenapa orang kemudian alergi makanan? Jadi di saluran pencernaan itu ada 4 kemungkinan. Jadi yang pertama normal permeabilitasnya. Jadi pencernaan kita bisa menerima dengan itu. Kemudian yang kedua ada kerusakan dari permeabilitas itu sehingga tidak bisa bekerja dengan normal atau permeabilitasnya meningkat. Yang lain itu terlalu banyak patogen. Jadi kalau sedikit mungkin masih bisa dikelola oleh tubuh kita. Kalau terlalu banyak sehingga rusak pertahanan kita, kalah gitu kan. Jadi 2, 3, 4 ini bisa memberikan gambaran suatu alergi makanan. Alergi makanan biasanya berlangsung sejak anak-anak, namun kadang juga baru muncul saat dewasa. Sejumlah makanan pemicu alergi seperti ikan, udang, dan kacang-kacangan. Sementara telur, susu sapi jadi pemicu alergi pada anak-anak. Dalam beberapa kasus, alergi makanan bisa menyebabkan anafilaksis. Gejalanya berupa jantung berdebar cepat, sesak nafas, tekanan darah turun drastis, serta pingsan. Penyembuhan gejala bisa dengan pemberian antihistamin oleh dokter dengan dosis yang lebih tinggi. Sementara pada gejala anafilaksis melalui suntikan epinephrine. Dr. Farida mengatakan, menghindari alergi makanan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dengan memperhatikan variasi makanan yang bisa memicu sistem imun dan menghindari makanan yang bisa menyebabkan alergi. Selalu membaca label kandungan makanan sebelum dikonsumsi dan membawa makanan bebas alergi jika keluar rumah. Zulkarnain, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.